Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan pertama, apa hukum bertanya kepada ahli ilmu bagi orang awam yang tidak menguasai masalah? Sebutkan dalil, redaksi, surat, dan ayat. Kok nggak ada yang angkat tangan tadi kayaknya? Akhwat. 5, 4. Ada Ustadz sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hukumnya wajib, dalilnya itu surat An-Nahl ayat 43. Untuk redaksinya afwan, ana nggak tahu Ustadz. Ante bisa yakin itu ada dalam surat An-Nahl? Yang di catatan sih kayak gitu Ustadz, surat An-Nahl. Ada yang bisa bantu ukhti kita ini? Dari akhwat yang lain. Nama anti siapa? Ada yang bisa bantu nggak? Semua catatannya sama? Sebentar Ustadz, masih ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Ini ada juga surat An-Nisa ayat 83. Kita kasih mudah, dia jawab berat nih. Ya udah, sebutkan redaksinya. Tahu Ustadz? Kok Pak Ustadz? Pak, saya butuh yang sederhana aja, yang ada di kitab. Apa yang ada di kitab? Atau bahasa Indonesianya aja deh. Redaksinya apa? Jadi kita nggak boleh kalau misalnya kita nggak tahu. Nggak, bukan jadi kita. Redaksi ayatnya. Nggak ada redaksi ayat jadi kita. Oh, di surat An-Nisa ayat 83 yang arti ditulis. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan mereka, langsung menyiarkannya, padahal mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Cara pendalilannya gimana? Cara pendalilan? Gak tahu Ustadz. Afwan Ustadz, gak tahu. Ya. Karena jujur dikasih hadiah. Jujur. Ya, saya minta 1 tambah 1, kamu kasih 3 kuadrat tambah 5 kuadrat.
Padahal cukup Al-Anbiya ayat 7 atau An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian nggak tahu. Tapi kalau kamu kasih An-Nisa 83 benar, tapi cara pendalilannya seperti apa? Karena kita tahu bersama-sama dalil saja tidak cukup, hadirin. Dalil harus dengan metode pendalilan atau dalam istilah fikih dalil dan wajhul istidlal. Cara pendalilannya seperti apa? Dan itu membedakan jalan yang lurus dengan sekte atau pemikiran yang menyimpang. Mungkin dalilnya sama, tapi cara pendalilannya yang berbeda. Ya, iya buat ikhwan sekalian, kalau dalam satu masalah ada lebih dari satu fatwa yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tiga-tiganya ini ahlinya. Ya pojok, ya tapi nggak ada mic-nya pojok. Kelamaan adzan isya sampai di sana. Yang dekat-dekat aja deh. Antum. Jangan nunduk, tatap mata saya. Jangan. Untuk yang pertama, cari yang mudah. Cari yang mudah. Ya Ustaz. Terus yang kedua? Cari yang berat. Gimana cari yang mudah, cari yang berat? Pertanyaan saya ngerti nggak? Ada lebih dari satu fatwa, apa yang harus antum lakukan? Cari yang mudah, habis dapat yang mudah, terus cari yang berat. Pilih yang berat, cuman itu sebagian ulama. To the point, saya butuh to the point. Apa yang harus antum lakukan? Oh, percaya Ustaz. Percaya sama siapa? Sama Allah. Percaya, Percaya sama malaikat. percaya kalau itu hukum Allah. Terus yang kedua, ilmu ulama tersebut. Kemudian yang ketiga, dalilnya Ustaz. Apa? Dalil. Kurang tepat. Ada yang bisa bantu? Antum. Makasih banyak ya. Makasih. Bismillah. Yang pertama, orang itu berilmu. Yang kedua, wara'. Yang ketiga, kuantitas. Apa maksudnya nih? Ada lebih dari satu fatwa berbeda, apa yang antum harus lakukan? Yang pertama berilmu, yang kedua wara', terus kuantitas. Iya. Yang pertama melihat ahli ilmu itu. Yang apakah pendapat pertama orang yang mengeluarkannya lebih berilmu daripada pendapat yang kedua? Yang kedua mengenai wara', sikap berhati-hati. Jika ahli ilmu yang pertama lebih berhati-hati dibanding ahli ilmu yang kedua, maka kita lebih condong ke pendapat yang pertama yang berhati-hati. Yang ketiga, kuantitas, mengenai yang mengeluarkan, yang berfatwa itu kuantitasnya lebih banyak gitu, maksudnya lebih berfatwanya luas itu, seperti itu Ustaz. Terima kasih Asyid. Lihat buku. Lihat buku apa tadi, tatap mata saya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa deh, biarin deh. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah. Intinya adalah orang awam harus berusaha mencari pendapat yang paling sesuai dengan dalil. Mencari pendapat bukan yang mudah, bukan yang paling berat, walaupun sebagian ahli ilmu mengatakan demikian, tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kita sebagai orang awam berusaha sekuat tenaga mencari pandangan yang kita yakini itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja sesuai dengan standar keawaman kita dan dengan segala keterbatasan kita. Dan ini harus jujur, karena antum langsung berinteraksi dengan Rabbul Alamin, dengan Al-Khabir. Allah Maha Tahu. Antum pilih pendapat B,
karena paling sesuai dengan selera kita. Kita pilih fatwa yang halal karena ini berkaitan dengan sumber penghasilan kita, bukan karena dalil dan bukan karena kita meyakini dengan keterbatasan kita bahwa ini adalah hukum yang Allah turunkan. Jadi gak ada gunanya bermain. Ini bukan interaksi antara kita dengan ustadz, kita dengan ulama, kita dengan teman, kita dengan ortu. Yang lain gampang kita beresin. Tapi bagaimana berhadapan dengan Rabbul Alamin? Bagaimana menghadapi Malik Yaumiddin pada hari kiamat nanti? Makanya kan pada hari kiamat nanti Allah akan tanya apa? Wa an ilmihi fima amila bih. Kita semua akan ditanya tentang ilmu kita dan apa yang Anda lakukan dari ilmu tersebut. Di antaranya maknanya Allah akan tanya dalam pendapat ini apa yang Anda rojikan sesuai dengan keawaman Anda. Apa yang Anda yakini ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tuh sama Allah. Terus gimana aplikasinya? Jangan sampai yang kita yakini ini hukum Allah yang fatwa yang haram, tapi ternyata prakteknya cari yang halal. Kena kita di hadapan Allah. Kan itu la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba. Kaki ini enggak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara dalam hadis Tirmidzi. Wa an ilmihi, dia akan ditanya tentang ilmunya dan ilmu kita beda-beda. Ilmu kita beda-beda. Makanya akan ditanya secara personal. Lalu setelah itu bagaimana Anda mengamalkan ilmu Anda? Sekali lagi, kalau dengan keterbatasan kita terhadap dalil, kita nggak ngerti bagaimana ilmu usul fikih. Tetapi sekali lagi karena kita disuruh bertakwa semaksimal mungkin, kayaknya ini nih yang hukum Allah. Sesuai dengan dalilnya, dengan pandangan orang awam, kayaknya ini yang paling sesuai dengan dalil. Maksudnya pendapat yang haram, tapi kita permainkan, kita pilih yang mubah, kena kita di hari kiamat. Jadi kita sebagai orang awam cari pendapat yang dengan keterbatasan kita dan keawaman kita adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling selaras dengan dalil. Walaupun nggak mudah, karena banyak masalah dalilnya sama-sama kuat. Dalilnya sama-sama kuat. Nah, itulah bisa dilihat dari keilmuan ahli ilmu yang berfatwa demikian atau dalilnya. Jadi lihat mana yang paling alim kira-kira dan dalilnya mana yang dengan keterbatasan saya yang paling sesuai, yang paling dekat, yang paling ilmiah. Kalau mentok karena sama-sama jago, dalilnya sama-sama kuat, maka yang kedua cari yang paling wara, kata para ulama, cari yang paling wara di antara ahli ilmu. Kalau kita nggak tahu juga, karena mungkin kita nggak dekat dengan mereka, kita belum pernah berinteraksi dengan mereka, dan kita husnudzon, karena kita kan harus berbaik sangka dengan seorang muslim, apalagi dengan ahli ilmunya. Maka solusi yang terakhir kata para ulama usul, lihat kuantitas. Makanya disinilah lahir ucapan alaikum bil jumhur. Kalian lihat jumhur para ulama. Bukan mengajarkan kita tidak ilmiah. Ini kalau udah mentok nih, itu siapa lagi nih? Karena sekali lagi, kalau ya simpel aja hadirin sekalian. Kalau di kuliah, antum berhadapan dengan 2 orang cerdas atau 2 pihak yang sama-sama cerdas, yang satu IPK-nya 3,9, yang satu 3,9, antum akan bingung karena 1 lawan 1. Tapi kalau ini 3,9, cuman 2 orang, sedangkan pendapat ini 3,9, 40 orang, kira-kira fitrah antum lebih milih yang mana? Yang 40 orang gitu loh. Bisa dipahami hadirin? Oke. Karena ini banyak kondisi. Dan sekali lagi, selama orang awam niatnya cari kebenaran, lalu mengamalkan surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan dia tidak tricky dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun fatwa itu salah, dia aman. Dengan catatan dia pencari kebenaran. Salah satu cirinya orang-orang yang seperti itu, kalau diingatkan, kalau dinasihati,
Kalau dikasih ayat, dikasih hadis, seneng dia. Oh ternyata ini ada hadisnya ya. Ternyata praktek saya selama 27 tahun ini salah. Jadi gak peduli mau 20 tahun kayak ngamalin itu, mau 15 tahun, senang dia. Seperti senangnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Umar? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Yang menghadiahkan aku kesalahan-kesalahanku. Maksudnya apa? Yang menegurku, yang kasih masukan sama aku, yang mengatakan, wahai Umar ini salah, yang benar ini. Senang Umar, gak baper, gak emosi, gak bilang, emangnya nih yang jadi khalifah kedua ente apa aneh, gitu, gak bilang gitu dia. Senang aja, alhamdulillah dikasih tahu. Kenapa? Karena orang awam gak bisa dituntut lebih dari itu. Perintah Allah jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kecuali kalau antum bisa berijtihad, maka antum langsung direct. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika terjadi perbedaan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 59. Tapi kita nggak ngerti usul fikih, kita nggak ngerti pendalilan, kita nggak ngerti metode para ulama klasik bagaimana mengeluarkan hukum. Tanya, mentok. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian di atas kemampuan kalian. Berarti enak tinggal nanya. Iya, tapi butuh kejujuran. Kalau kita nggak jujur sama Allah, kita nggak bisa jawab pertanyaan di hari kiamat. Nggak bisa. Yauma tublas sarair, kata Allah. Di hari itu Allah akan bongkar semua rahasia-rahasia kita. Mungkin orang ngelihat kita baik, ternyata tricky. Ternyata bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Diungkap sama Allah pada hari kiamat. Yauma tublas sarair. Rahasia-rahasia pada hari itu dibongkar, dibuka sama Allah. Makanya nggak ada gunanya. Cari kebenaran semaksimal mungkin. Dan apabila ternyata pandangan atau pendapat atau ijtihad atau fatwa yang selama ini kita ikuti ternyata jelas-jelas bertentangan dengan dalil yang sahih, maka tinggalkan hal tersebut. Tinggalkan hal tersebut. Idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu biqawli ardal haid, kata Imam Syafi'i. Kalau ternyata pandanganku bertentangan dengan sabda Rasul, buang saja pendapatku ke tembok. Kalau ulama sekali beliau mengatakan demikian, apalagi kita yang ada pada masjid ini, termasuk yang berbicara. Jika ada pendapat yang salah, tinggalkan. Kita tidak disuruh mengarahkan umat kepada person, kepada individu, tapi mengarahkan ke firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Bisa dipahami hadirin? Iya. Jadi itu hal yang penting. Jadi tugas antum atau tugas kita sebagai orang awam dalam sebuah masalah, cari kebenaran semaksimal mungkin, pilih sosok yang benar-benar ahli ilmu, yang punya kriteria di atas, tentu saja dengan keterbatasan kita. Bisa jadi kita salah, tapi kalau Allah lihat kejujuran kita mencari kebenaran, Allah akan maafkan. Karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan buat adik-adik sekalian, promo masih berlaku ya adik-adik ya. Adik-adik udah pada tidur belum? Belum. Mana sih adik-adik kita nih? Oh ya, kamu pindah ke sayap kanan lagi. Iya, Masya Allah lah. Ya, dan juga adik-adik yang di akhwat, sekali lagi semuanya nanti bisa ambil hadiah
Dan bagi yang mencatat akan ada hadiah yang lebih spesial. Dan buat orang tuanya dan buat yang dewasa, jangan kalah sama anak-anak kita. Gitu. Jangan kalah. Atau mau hadiah juga? Enggak dong. Jangan turun level. Hadiah antum langsung Allah yang berikan insyaallah ta'ala. Iya. Ya silakan dibaca Ustaz Cacap hafizahullah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallifu al-imamu Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'at al-Kinaniyu rahimahullah wa rahimah ustadzana wa rahimal muslimina ajma'in. Wa qala ta'ala wa ma ya'qiluha illa al-alimun min suratul Ankabut al-ayat 43. Jazakallahu khair ustadzana. Ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jama'ah. Ini udah ayat keberapa nih? Ayat keberapa? 5 ya. Jadi semakin mendekatkan kita dengan ujian yang kita nanti-nantikan itu hadirin. Begitu ayat-ayat itu selesai, kita akan ujian. Pekan depan, bukan pekan depan. Sampai semua ayat yang dibawakan Ibnu Jama'ah dalam bab ini selesai. Maka kita akan ujian kedua. Ya, dan kita masuk ayat ke-5. Ya, kok ekspresi antum berubah sih dengar kata ujian? Terharu ya, terharu. Bagus, bagus. Ya. Beliau membawakan ayat ke-43 dari surat Al-Ankabut, surat ke-29. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami berikan kepada manusia. Wa ma ya'qiluha ilal alimun. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali al-alimun, kecuali ahli ilmu, kecuali ulama atau orang-orang yang belajar kepada ahli ilmu dan ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Para ulama tafsir menyatakan ayat ini sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa memahami petunjuk Allah di dalam Al-Quran, khususnya perumpamaan-perumpamaan. Karena konteks ayat ini tentang perumpamaan. Namun banyak para ulama menyatakan bukan hanya perumpamaan, tapi juga ayat-ayat yang lain. Jadi tidak ada yang bisa memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an illa rasikhuna fil ilmi, kecuali orang-orang yang ilmunya mapan, ilmunya dalam, ilmunya kokoh. Itu yang disampaikan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi tidak ada yang mampu memahami firman-firman Allah, ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk Allah, arahan-arahan Allah, ancaman-ancaman Allah, kecuali orang-orang yang berilmu. Illal alimun.
Sudah Isya. Hadirin, kenapa ayat ini dibawakan oleh ulama dalam bab keutamaan ilmu? Karena ada sebab yang sangat dalam. Dan kita akan bahas sebab itu ba'da salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaqiluha ilal alimun, dan tidak ada yang memahami ayat-ayat yang Allah berikan dan permisalan, perumpamaan, analogi yang Allah sampaikan kecuali ahli ilmu dan para ulama. Jadi selain mereka nggak mungkin. Jadi kalau orang yang bukan ulama, bukan ahli ilmu sudah bicara, menurut saya ayat ini tuh begini mas, itu udah jelas dia nggak ngerti. Ini Allah yang mengatakan. Jadi Allah yang berfirman, yang memastikan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang memahami kecuali ahli ilmu, kecuali para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini begitu penting dan menjadi ayat yang mendukung keutamaan ilmu dan ahli ilmu? Hadirin, ketika yang mengetahui ayat-ayat Allah, analogi-analogi yang Allah berikan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan hanya ahli ilmu, maka ini adalah keutamaan yang sangat prestisius dan sekaligus cambuk bagi kita yang awam. Kenapa demikian? Karena jika Al-Quran itu hidayah, Al-Quran itu obat bagi virus-virus di hati kita. Al-Quran itu rahmah dan kasih sayang. Sedangkan kita tidak memahami ayat-ayatnya, nggak ngerti kandungannya. Lalu apa yang kita harapkan, hadirin? Allah menyatakan dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang peringatan, nasihat dari Rabb kalian. Allah menyatakan telah datang nasihat, wejangan dari Rabb kalian. Lalu pas kita baca, kita nggak ngerti tuh. Antum dapat nasihat dari orang paling bijak di Indonesia, tapi dia tulis pakai bahasa Jerman dan antum nggak ngerti bahasa Jerman. Itu rugi loh. Ini orang paling bijak, orang paling cerdas, orang paling pintar di Indonesia. Tapi kita nggak ngerti itu apa. Dia yang ditulis apa sih? Ini dapat nasihat dari Rabbul Alamin, Al-Alim, Al-Khabir. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan kunci-kunci hal yang gaib itu ada di sisinya, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari zat yang paling tahu masa depan, zat yang paling tahu apa yang terjadi di alam kubur, di hari kiamat nanti. Lalu ketika ada di hadapan antum, nggak ngerti sama sekali. Lalu kita nggak ada perasaan khawatir, nggak ada perasaan galau, nggak ada keinginan untuk ngejar dan cari tahu. Antum dari Blok M Square mau ke daerah Depok, udah tuh antum punya GPS. Begitu antum buka tuh aplikasi, antum nggak ngerti cara bacanya, dan antum harus ke sana malam ini juga. Masa pasrah gitu aja? Ini nggak ngerti nih gimana cara baca GPS-nya. Itu cuman ke Depok.
ini ke akhirat yang opsinya cuma surga atau neraka. Dan ayatnya depan kita tuh. Aplikasinya depan kita. Kalau mau mushaf yang biasa ada di masjid ini, ada di rumah kita ada. Tapi kita baca mungkin, tapi nggak paham apa-apa. Jadi Allah udah kasih nasihat, kita baca. Ini yang kita lagi bahas yang baca ya, yang baca Quran nih, tapi nggak paham. Mungkin suaranya bagus, tajwidnya bagus, tapi nggak paham apa maksudnya nih. Sedangkan itu satu-satunya petunjuk untuk selamat dunia dan akhirat. Satu-satunya arahan biar sukses di dalam ujian kubur. Besok ujian, satu-satunya buku panduannya antum buka malam ini dan antum nggak ngerti apapun. Mau'idhatu min rabbikum. Ini nasihat dari Rabb kalian. Lalu ketika kita baca kita nggak ngerti. Ketika kita buka nggak paham. Wa syifa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran itu obat yang menyembuhkan apa yang ada di dalam hati kita. Penyakit ria itu bisa disembuhkan dengan kitab suci ini. Penyakit hasad, kata para ulama, nggak ada yang lebih menyedihkan kecuali orang yang hasad. Itu obatnya ada tuh di dalam kitab suci ini. Penyakit hubu dunia, cinta dunia, ada di dalam kitab ini. Mungkin kita baca tapi nggak ngerti, nggak paham. Kita baca tuh wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Tapi nggak ngerti apa sih maksudnya itu ayat. Padahal itu obatnya, salah satu obat untuk penyakit cinta dunia. Nggak paham gitu tuh. Kita baca wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur, baca. Tapi nggak ngerti, nggak paham. Jadi obatnya ada di hadapan kita. Kita nggak bicara nggak baca Quran ya. Ini yang baca, tapi nggak paham. Itu kan ngenes hadirin. Wahudan, dan petunjuk. Warahmah, dan kasih sayang. Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Tapi kita nggak ngerti. Oh dalam tuh hadirin sekalian. Orang yang punya perasaan tuh akan terpukul tuh. Kok bisa ya? Ini buku panduannya depan saya. Kecuali kalau kita nggak punya loh. Ini depan kita. Kita nggak ngerti, lalu kita tenang-tenang aja. Nggak ada tergerak untuk datang kajian. Nggak ada tergerak membaca. Nggak ada tergerak buka misalnya kajian di YouTube. Paling nggak. Udah polos saja. Itu kan sebenarnya pukulan hebat bagi kita kalau kita masih punya nurani. Beda dengan para ulama, mereka ngerti itu. Mereka paham. Makanya hati-hati mereka bersih. Kenapa banyak mungkin kita salah satunya, kita udah khatamkan Al-Quran, kita baca, tapi masih ada hasad sama orang, benci sama orang, kurang cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi salah satunya. Karena diantaranya ketika kita baca wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri, kita baca tuh surat Thalaq tapi nggak ngerti apa maknanya. Gimana tawakal bisa semakin mantap? Ini harus membuat kita tercambung untuk belajar dan terus belajar dan mendekat dan mencari orang-orang yang tahu tersebut.
mendekat kepada ulama, karena mereka lah satu-satunya pihak yang diakui oleh yang berfirman tahu semua kandungan ayat-ayatnya. Merapat ke mereka, hadirin sekalian. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ini dijelaskan oleh Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari. Ayat ini sangat penting karena ketidakpahaman kita terhadap Al-Quranul Karim, lalu ditambah lagi ketidakingintahuan kita terhadap Al-Quranul Karim adalah salah satu sebab masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disesalkan oleh orang-orang kafir dalam surat Al-Mulk ayat 10. Apa kata mereka? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aja, nyesel nih mereka nih, kalau aja dulu kita mau mendengar, lalu kita mau berpikir, mau memahami, mau mengkaji, mau belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita nggak akan jadi orang-orang yang diadab di dalam neraka sa'ir. Kalau aja dulu mau datang ke pengajian, kalau aja dulu pas datang nggak ngobrol. Ingat loh ayatnya, nasma, denger tuh. Jadi kalau datang tapi ngobrol sendiri, kira-kira gimana tuh? Ya tuh lihat aja nih ayat, nyesel. Jadi sekarang sih bisa ketawa-ketawa. Tuh Ustadz ngomong apa sih, nggak jelas. Bisa tuh. Tapi kan yang jadi masalah bukan ini. Ya, yang jadi masalah kan bukan siapa yang tersenyum di kilometer pertama, kedua, atau ketiga. Parameternya adalah siapa yang tersenyum di garis finish, hadirin. Itu parameternya. Parameternya bukan siapa yang tersenyum di 100 meter pertama, atau 200 meter, atau 300 meter, tapi siapa yang tersenyum di garis finish, itu masalahnya. Dan orang-orang yang gak mau berpikir, yang gak mau memahami, yang gak merasa butuh, nyesal pada hari kiamat. Makanya itu tadi, bagaimana para ulama kita suruh kita beradab di kajian. Gimana para ulama kita menyarankan kita untuk diam, untuk mendengar, lalu berpikir. Karena apa? Tafsir mendengar di sini kan nasma al-indzar sama at-talibin lil haq. Mendengarnya seorang pencari kebenaran. Itu kata para ulama. Au naqiluhu aqlam muta'ammilin. Atau kita berpikir menggunakan akalnya orang-orang yang sedang mengamati sesuatu, sedang fokus kepada sesuatu, penuh dengan konsentrasi. Ini maksud nasma au naqil. Jadi orang yang selama hidupnya nggak pernah mau peduli, nggak mau ngedengar, kalaupun mendengar selewat aja. Karena lihat Al-Imam Al-Aini mengatakan, dan para ulama yang lain, sama talibina lil haq, mendengarnya seorang pencari kebenaran, dicari itu, sebagaimana Salman mencari kebenaran. Jadi kalau cuma sekedar dengar, sekedar datang, sibuk sama temennya, mungkin anaknya atau ini, hati-hati hadirin. Jangan sampai kita nyesel nanti.
Maka kita harus kondisikan. Dan itu tadi, nakil, fokus. Fokus. Bukan ngobrol atau ganggu orang. Misalnya kita bawa anak, sekali lagi, anak kita bagus banget bawa anak. Tapi jangan sampai anak kita ganggu orang. Sehingga dia nggak bisa konsentrasi. Karena bahaya nih ayatnya. Jadi ini tentang kita, bukan tentang panitia. Ini tentang kita. Bukan tentang ustadz kita. Ini tentang kita, bukan tentang orang lain. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aja kita mau mendengar, kita mau berpikir dulu tuh pada saat di dunia, kita nggak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini gara-gara nganggep remeh sih. Menggampangkan, nggak peduli. Nyesel. Makanya kan pada saat di sana nggak ada gelap tawa hadirin, nggak ada senyum kecut kesombongan, nggak ada meremehkan. Yang ada adalah ketakutan. Makanya apa kata Allah di ayat berikutnya? Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabi sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, mereka ngaku semua kesalahan mereka. Nggak ada tuh yang suka nyeletuk-nyeletuk, yang kalau dinasihati nyinyir, yang benar-benar nggak mau datang sama sekali, yang nggak mau menggunakan waktu luangnya untuk belajar agama. Fa'tarafu bidzambihim, hari itu semua ngaku. Pucat. Fasuqal li ashabis sa'ir. Silakan nikmati itu neraka sa'ir. Mereka bergabung dengan orang-orang yang diazab di neraka sa'ir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsir surat Al-Mulk ini mereka mengatakan, kalau saja di dunia dulu kami jadi ahli ilmu, kita nggak akan diadab di neraka sa'ir. Itu penjelasan mereka. Kalau saja di dunia dulu kami jadi ahli ilmu, kami belajar, kita nggak akan diadab kayak begini. Ini gara-gara nggak belajar, gara-gara nggak datang kajian, gara-gara sibuk dengan dunia. Sekali lagi, silahkan. Allah nggak melarang kita, tapi kan sa'atan sa'ah kata Nabi. Ada waktunya dong. Masa 7x24 jam hanya dunia dan dunia? Sesibuk itukah kita? Pemimpin dunia aja nggak sesibuk kita kok. Nabi itu pemimpin dunia, nggak sesibuk kita. Abu Bakar pemimpin dunia, nggak sesibuk kita. Umar bin Abdul Aziz mungkin nggak sesibuk kita. Mereka punya waktu untuk sama Allah, mereka punya waktu berkhalwat, mereka masih sempat baca 1 juz setiap malam. Tapi sekali lagi ini masalah keberkahan. Ini berat, nggak remeh hadirin. Ini penyesalan ahli neraka. Makanya salah satu oleh-oleh kita pada malam hari ini ayat ini nih. Al-Mulk ayat 10, ayat 11. Coba kita renungkan ketika kita pulang nanti. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang mengucapkan kalimat itu pada hari kiamat kelak. Lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita mau mendengar, kalau kita mau berpikir, kita nggak akan diazab di dalam neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim. Jadi ini kebutuhan. Kalau nggak bisa jadi ulama, duduklah di majelis-majelis ilmu, belajar yang benar. Untuk dunianya bisa belajar benar kok, dunia.
paling digunanya berapa tahun tuh ilmu. Dan kadang-kadang nggak kepake. Kalaupun kepake paling 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bisa tuh belajar dari jam 7 sampai jam 4 sore, bisa. Itu yang kepakainya cuma 30, 40, 50 tahun. Nah sekarang gimana dengan ilmu yang kepake seumur hidup di dunia? Dipastikan. Kan begitu hadirin sekalian. Lalu nanti di akhirat pun juga kita akan dapat manfaatnya. Jadi ini yang perlu kita camkan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama tuh takut ya. Kalau baca ayat terus mereka nggak tahu maknanya. Lihat para ulama tuh udah di level seperti itu, takut. Karena kan mereka ngerti surat Mulk ayat 10. Mereka paham surat Al-Ankabut yang sedang kita baca. Amr bin Murrah, sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Ma marartu bi ayatin min kitabillah la'arifuha illa ahzanani." Tidaklah aku melewati sebuah ayat di dalam Al-Quran, lalu aku nggak paham maknanya, kecuali hal tersebut benar-benar membuat hatiku sedih. Kenapa? Karena aku mendengar firman Allah, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memahami kecuali ulama. Jadi membuat Amr bin Murrah itu sedih, berarti saya bukan ulama dong. Buktinya saya nggak paham nih ayat. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama. Saya nggak paham. Berarti saya bukan ulama. Sedih tuh. Amr bin Murrah tuh sedih. Kita tenang-tenang aja tuh. Santai. Bahkan ada yang sombong. Ada yang sombong, ada. Dan sekali lagi kita nggak tunjuk orang, kita kembalikan ke diri kita. Karena merasa sudah menghatamkan Al-Quran, padahal nggak ada satupun ayat yang dia paham. Tapi khatam sih, senang. Ulama sedih. Jadi ulama bukan di level udah khatam lagi ya, bukan di level jadi hafid dalam arti hafal Al-Quran. Mereka sudah sampai level kok saya nggak ngerti ya. Dan mereka penghafal Al-Quran. Dan berkali-kali khatam dalam setahun. Jadi yang disombongkan pada hari ini itu aib pada zaman dulu. Gak ada yang pantas disombongkan. Kita nggak ngerti kok mananya. Jangankan kita bicara Ali Imran, An-Nisa, jangankan bicara Al-Ahqaf, Ar-Ra'du. Sebagian ayat-ayat sederhana aja kita nggak paham maknanya. Min syarril waswasil khannas. Apa tafsir al-khannas? Sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Al-khannas. Ini ayat kan, Al-khannas. Ini trikul yang terkenal itu loh. Al-khannas. Apa tafsir al-khannas? Pakai bahasa antum aja, tapi maknanya seperti yang dijelaskan Ibnu Abbas. Antum. Buhul-buhul yang ditiupkan oleh penyihir-penyihir wanita. Itu surat An-Nas atau surat Al-Falaq? Iya ya. Apa saya yang salah ya? Ada punya jawaban lain? Kita belum bicara tentang surat An-Naba loh ini. Ini baru An-Nas. Akhwat, apa makna Al-Khannas?
Pak Ustadz belum sampai situ hafalan saya baru sampai juz ke-23. Oh, ya. Hadirin, tidak ada maksud apapun, tapi marilah kita berpikir. Para ulama sedih, mereka hafal